Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita dapat dihindari dari wabah penyakit COVID-19. Jadi, untuk mengisi waktu luang teman-teman, saya beserta teman-teman saya dari mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Syekh Kuala. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sebaiknya saya perkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tria Anastasia. Saya selaku pemateri dan teman-teman saya Fitriana Sari Hidayat beserta Putri Hamidah sebagai penulis naskah dan teman saya Persaradi sebagai editor video. Sebaiknya kita akan memasuki materi lembaga-lembaga negara Indonesia. Baik teman-teman, di sini kita masuk perawalan dari materi kita, yaitu konsep umum tentang lembaga negara. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian lembaga negara. Dalam negara demokrasi seperti negara Indonesia, rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola negara. Demokrasi yang berarti pemerintahan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tentu tidak mungkin dilakukan serta dilaksanakan secara langsung di negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lembaga negara yang mampu melaksanakan serta menampung seluruh aspirasi dari kehendak rakyat sebagai wujud dari suatu kedaulatan demokrasi. Dalam negara terdapat badan-badan atau organisasi-organisasi yang menyelenggarakan urusan dan fungsi masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Badan-badan atau organisasi sering dikenal sebagai lembaga negara. Di sini lembaga negara adalah badan atau organisasi-organisasi kenegaraan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dari suatu negara. Lembaga negara dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kehidupan negara demi terwujudnya tujuan negara. Jadi, lembaga negara di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945, hasil amandemen ada 7 institusi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Adapun lembaga komisi yudisial termasuk kewenangan yang langsung yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang pertama saya akan menjelaskan suprastruktur politik. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen, suprastruktur politik di Indonesia mencakup lembaga-lembaga negara sebagai berikut. Yang pertama saya akan menjelaskan lembaga legislatif, yaitu MPR yang terdiri dari DPR serta DPD. Yang kedua saya akan menjelaskan lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga saya akan menjelaskan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua saya akan menjelaskan teman-teman, yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu partai politik, yaitu organisasi sosial politik yang anggotanya memiliki suatu haluan dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk berkuasa melalui sistem pemilihan umum yang berlaku dalam negara. Yang kedua, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta forum komunikasi politik yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama saya akan menjelaskan lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, serta DPD. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan janji. MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Mengenai MPR ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2 dan pasal 3. Adapun tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. Mengenai DPR ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 19 sampai pasal 22B. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang telah dicantumkan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan di sini DPR, teman-teman, dia mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, membentuk undang-undang yang akan dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan yang kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang. Saya akan menjelaskan yang Dewan Perwakilan Daerah atau kita sebut sebagai DPD. DPD adalah lembaga perwakilan baru yang terbentuk setelah adanya perubahan atau amandemen yang ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. DPD merupakan lembaga negara tersendiri yang anggotanya juga menjadi anggota MPR. Terdapat pula tugas dan wewenang DPD. Yang pertama, pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Dan yang kedua, ikut dalam perubahan perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Keanggotaan DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Dan yang kedua, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Dan untuk saat ini ditetapkan berjumlah 4 orang pada tiap provinsi. DPRD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa DPRD terdiri atas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Di sini saya akan menjelaskan DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara daerah provinsi, sedangkan DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di sini saya akan menjelaskan lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang, yaitu Wakil Presiden. Di sini juga Presiden memiliki tugas dan kedudukannya, yaitu Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di sini Presiden juga memiliki syarat dan masa jabatannya. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama 5 tahun. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, ia adalah seorang warga negara
negara Indonesia dan ia tidak pernah mengkhianati negara. Presiden juga memiliki wewenang. Yang pertama saya akan menjelaskan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, yang ia dapat mengangkut dan memberhentikan menteri-menteri negara, serta ia dapat menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Serta wewenang presiden sebagai kepala negara, ia dapat menyatakan keadaan berbahaya, serta ia dapat memegang kekuasaan yang tertinggi seperti angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga yudikatif dan konsultatif, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan Mahkamah Agung atau MA. Di sini Mahkamah Agung memiliki wewenang yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, dan yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan Mahkamah Agung juga memiliki kewajiban. Mahkamah Agung wajib untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang yang telah diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi serta penyuapan, dan juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara baru yang melakukan kekuasaan kehakimannya secara merdeka di dalam menyelenggarakan peradilannya guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sini susunan Mahkamah Konstitusi terdiri oleh seorang ketua menangkap anggota, seorang wakil ketua menangkap anggotanya, dan 7 orang anggota. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1, MK memiliki kewenangan yang pertama dapat memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan yang kedua memutuskan perselisihan tentang pemilu. Saya akan menjelaskan lembaga auditor dan auxiliani. Yang pertama saya akan menjelaskan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bebas, mandiri, dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak melakukan pertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, saya akan menjelaskan Komisi Yudisial atau KY. KY merupakan lembaga yang baru saja dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan lembaga independen, yaitu meliputi KPU, Komnas HAM, TNI, dan Kepolisian, serta Bank Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan yang kedua ada Komnas HAM, bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat juga TNI dan Kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI meliputi dengan tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia, dan yang kedua tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan negara Republik Indonesia dan tidak mengenal pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas dalam untuk kepentingan negara di atas kepentingan daerah, ras, suku, dan golongan agama. 4. Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, HAM, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Yang D, yang keempat, Bank Sentral BI.
atau Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, di sini materi yang akan saya bahas yaitu hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, antara MPR dengan DPR dan DPD terdapat hubungan yang erat karena anggota MPR adalah seluruh anggota DPR yang ditambah seluruh anggota DPD yang telah dipaparkan pada pasal 2 ayat 1. Dan yang kedua, hubungan DPR dengan BPK, yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan hasil pemeriksaan BPK diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD. Ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat. Dalam era demokrasi, segala pendapat atau perbedaan tentang masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-lembaga negara. Artinya di sini teman-teman, lembaga-lembaga negara tersebut erat hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara seperti DPR dan DPRD. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga negara ataupun antar warga negara dalam pemerintahan dapat terjalin dengan baik apabila saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling terbuka. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan persatuan dan kesatuan kita semakin kokoh. Akhirnya materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Semoga waktu luang teman-teman dapat bermanfaat dengan atasnya penjelasan materi yang telah saya paparkan tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Semoga kalian memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.